to live the meeting. %50 lagi. Sudah live ya Pak ini? Hampir. Bismillahirrahmanirrahim ya. Baterai hilang. Jam 9 sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Para pemirsa semua saja, ayuhal muslimin, terutama kepada para siswa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali pada pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia dari Dewan Pimpinan Jawa Tengah. Kali ini akan belajar bareng bersama para siswa semuanya, terutama siswa SMP kelas 7. Dalam hal ini karena ini nanti kita akan membahas tentang ketentuan sholat berjamaah. Ini materi wajib untuk kelas 7. Dan bagi para siswa yang sudah kelas 9 dan seterusnya atau sebelum kelas 7, ini yang lebih wajib lagi ya. Jadi semuanya butuh materi ini. Dan untuk menemani kalian belajar ya, tetap belajar dari rumah ya, karena situasi pandemi ini nanti akan hadir dan sudah hadir di studio kita beliau narasumber kita yang hebat-hebat. Yang pertama nanti beliau adalah guru pendidikan agama Islam dari SMP Negeri 1 Ulu Jami Pemalang, yaitu beliau adalah Ibu Ayu Marlina, sarjana agama, magister pendidikan Islam. Dan untuk menemani kalian belajar, selanjutnya juga ada beliau narasumber yang hebat, yakni guru pendidikan agama Islam dari SMP Negeri 1 Surakarta, yakni Ibu Ulfah Husniah Wahyuni, sarjana agama, magister pendidikan Islam. Dan juga tidak kalah pentingnya akan didampingi oleh Bapak Pengawas Pendidikan Agama Islam dari Kemenak Kabupaten Batang sebagai pemantik. Beliau adalah Bapak Sutriyono, sarjana agama, magister pendidikan Islam. Baik, kita sapa sebentar beliau-beliau ini. Bagaimana, apa kabar Ibu Ayu Marlina? Assalamualaikum. Guru pendidikan agama Islam dari SMP Negeri 1 Surakarta. Ya, alhamdulillah. Sehat ya, Ibu? Alhamdulillah. Kemudian narasumber yang kedua, Ibu Ulfah Husniah Wahyuni. Assalamualaikum Ibu Ulfah. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Ulfah? Terima kasih. Selamat pagi semuanya, Pak Faki, Bu Ayu, dan Pak. Ya, alhamdulillah. Siap menemani para siswa ya Ibu? Insyaallah siap. Ya. Juga di studio sudah hadir Bapak pengawas kita dari Kemenak Kabupaten Batang. Beliau Bapak Sutriyono SAG MBDI. Assalamualaikum Bapak Sutriyono. Assalamualaikum Bapak Sutriyono. Apakah sehat selalu? Oh ya, semoga sehat selalu ya. Baik, para siswa, karena waktu sudah menjelang siang, marilah segera saja pembelajaran jauh ini kita ikuti narasinya. Kita bahas bersama-sama tentang ketentuan sholat berjamaah. Sebelumnya, marilah kita awali dengan bacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli. Amin. Ya, siapkan peralatan kalian, buku paket atau buku LKS atau buku catatan, tidak lupa ya. Dan tentu saja dengan internet yang aksesnya memadai ya. Baik, kita masuki sesi yang pertama, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Ayu Marlina, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam, Guru Pendidikan Agama Islam dari SMP Negeri 1 Ulu Jami, Kota Pemalang. Untuk itu kepada beliau waktu 10 menit ke depan kami persilakan, semoga Ibu Ayu. Sudah diserahkan ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ada siswa-siswa seluruh Nusantara, baik yang ada di pedalaman, di kota dan lain-lain. Kali ini pagi ini kita akan memulai pembelajaran ini. Acara ini terselenggara berkat AKFAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam seluruh Indonesia. Ya, Bapak Ibu dan anak-anakku yang berbahagia, acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam dengan seluruh guru-guru yang ada. Dan ini kita jumpa kembali dalam pembelajaran sholat berjamaah. Anak-anakku sekalian, siapkan semuanya, terutama nih kuota internet, kemudian buku tulis, kemudian buku paket, hal-hal yang perlu ditulis, dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena di akhir sesi nanti akan ada evaluasi. Baik anak-anakku ya, sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu yang berbahagia, ini kami akan menyampaikan materi kami adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Oke, sholat berjamaah. Sholat berjamaah sendiri memiliki arti yang namanya jamaah itu kan banyak ya, lebih dari satu ya. Ini disampaikan sebelumnya, perkenalkan dulu. Nama saya Ibu Ayu Marlina, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Agama Islam, guru agama di SMP Negeri 1 Ulu Jami, Kabupaten Pemalang ya. Ini termasuk Ulu Jami itu adalah daerah pinggiran paling pojok, paling ujung timur, berdekatan atau berbatasan dengan Kabupaten Pemalang ya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sholat jamaah ini kita bahas pada materi pertama adalah tentang pengertiannya. Pengertian sholat jamaah. Apa tuh sholat jamaah itu? Nah, sholat jamaah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih ya, dengan catatan yang satu jadi imam dan yang satu jadi makmum. Kalau sama-sama sholat tapi kalau nggak ada ikrar, satunya jadi imam dan satunya jadi makmum, maka itu bukan namanya sholat berjamaah, namanya sholat bareng-bareng. Tapi kalau sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih, yang satu menjadi imam dan yang satu menjadi makmum. Nah, itu pengertiannya. Kemudian berikutnya adalah dasar hukumnya. Apa hukum sholat berjamaah? Nah, hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah. Nah, hukumnya adalah sunnah. Bahkan di dalam sebuah riwayat ada semacam ekstrim gitu ya. Sholat berjamaah itu wajib ya. Sunnah yang ditekankan bagi laki-laki. Kenapa? Karena dasarnya di sini sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajat. Berarti sholat jamaah itu mempunyai kelebihan 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Nah, kalau sholat sendirian itu cuma 1, tapi kalau sholat jamaah ini 27. Ini amazing banget ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sangat dianjurkan banget untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian
ketentuannya nih, ketentuannya. Syarat sah sholat berjamaah ya. Yang pertama harus ada imam. Seorang imam itu seorang leader, seorang pemimpin. Ini yang diangkat sebagai seorang imam di dalam sholat jamaah. Yang kedua, adanya makmum berniat mengikuti imam. Nah, kemudian yang ketiga, dikerjakan dalam satu majelis. Artinya dalam satu tempat. Bukan imamnya di TV, kemudian jamaahnya di rumah, bukan ya, tapi dikerjakan dalam satu tempat. Kemudian sholat makmum harus sesuai dengan sholatnya imam. Imam sholat duhur, makmumnya harus sholat duhur. Imam sholat maghrib, makmumnya harus sholat maghrib. Karena harus sama. Antara makmum dan imam, sholatnya harus satu. Tidak boleh imam sholat subuh, makmumnya niatnya sholat sunnah. Nggak boleh. Ya, jadi harus sama sholatnya. Nah, kemudian nih, ketentuannya, ada imam, ada makmum. Nih, ada ketentuan menjadi imam. Apa aja ketentuannya? Yang pertama adalah yang lebih bagus bacaannya. Bacaan apa? Bacaan Al-Qur'annya fasih, kemudian makhrajnya jelas, tajwidnya jelas ya. Itu yang diutamakan. Kemudian yang kedua, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Kebayang nih, kalau seandainya imam tidak tahu hal-hal yang membatalkan sholat, bisa jadi imamnya batal, makmumnya malah sholatnya nggak dianggap. Karena tidak boleh seorang makmum atau makmum mengikuti imam yang sholatnya batal. Maka seorang imam wajib mengerti tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga adalah luas wawasan agamanya. Ini luas agamanya penting nih, karena harus. Kemudian yang keempat itu adalah balik. Balik itu apa? Balik itu sudah bisa mengerti antara hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Berikutnya adalah berakal sehat. Orang gila enggak boleh itu jadi imam. Mungkin boleh jadi imam orang gila, tapi bagi orang yang sempurna akhlaknya tidak boleh diimami oleh orang yang gila. Kemudian itu syarat umum. Syarat khususnya apa? Nah, syarat khususnya adalah yang paling bagus bacaannya. Udah tadi ya. Kemudian paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya. Kemudian yang ketiga, paling banyak mengetahui tentang pengetahuan tentang sholat. Ya, kemudian terakhir nih, kalau udah banyak, bacaannya banyak, hafalannya juga, makmumnya banyak, pengetahuan sholatnya juga banyak. Nah, ini yang dipilih yang utama adalah yang paling tua di antara makmum. Ya, itu ya. Kemudian berikutnya adalah tentang makmum nih. Makmum, kalau tadi imam ada syaratnya, makmum juga harus ada syaratnya. Yang pertama, ini yang paling pertama dan utama. Makmum itu berniat dan ikhlas menjadi makmum. Tidak boleh makmum itu gerutu. Wah, imamnya Pak Haji ini bakalan lama, itu nggak boleh. Makmum harus ikhlas menjadi makmum. Kemudian yang kedua, mengikuti semua gerakan imam. Ingat, garis bawahi, gerakan imam yang terkait dengan sholat. Tidak boleh gerakan imam yang tidak terkait dengan sholat, tidak boleh. Misal nih imamnya batuk, makmumnya batuk semua, itu nggak boleh. Ya, karena yang diikuti hanya yang gerakan sholat. Kemudian yang ketiga, mengetahui gerakan imam. Harus tahu ya. Jadi makanya harus dalam satu majelis, berada dalam satu majelis dengan imam ya. Kemudian makmum tidak boleh mengikuti sholat imam yang imamnya itu batal sholatnya. Makanya seorang imam wajib mengetahui apa saja yang membatalkan sholat. Kemudian yang berikutnya adalah makmum laki-laki tidak boleh mengikuti imam perempuan. Imam perempuan hanya boleh untuk makmum perempuan. Sholat yang dilakukan makmum harus sama dengan sholat yang dilakukan imam. Nah, ini tata cara menjadi makmum. Makmum secara umum berdiri di belakang imam. Nah, nanti kalau misal makmumnya dua, kemudian laki-laki sama, perempuan sama, nanti ada ketentuannya sendiri. Kemudian berniat menjadi makmum, mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahulunya. Nah, ini yang penting nih, bacaan makmum tidak boleh dikeraskan, kecuali hanya bacaan amin, itu saja. Yang lain tidak boleh, ya. Apalagi balapan sama imam tidak boleh. Jika imam lupa atau salah, maka makmum wajib mengingatkan. Kalau yang laki-laki mengingatkan dengan bacaan subhanallah. Kalau yang perempuan dengan menepuk tangan ini, menepuk tangan, bukan tepuk tangan tapi menepuk tangan. Ya. Kemudian jika imam
batal salatnya, maka makmum yang di belakang imam yang menggantikannya. Nah, itu tata cara atau ketentuan makmum. Nah, kemudian nih, makmum masbuk nih. Ada yang makmum itu ada dua. Ada makmum muafik, ada makmum masbuk. Makmum masbuk, kalau makmum muafik itu makmum yang mengikuti imam secara sempurna. Dari mulai takbir sampai salam. Tidak ada yang tertinggal. Nah, ini makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang terlambat atau tertinggal. Nah, yang pertama ketentuannya perhatikan, makmum datang saat imam sedang membaca Al-Fatihah. Maka apa yang dilakukan? Makmum langsung takbir ya. Itu anak-anak ya, coba perhatikan. Kemudian berikutnya, jika makmum datang saat imam ruku, maka makmum segera takbir dan langsung ruku. Ini masbuk nih namanya. Kemudian makmum masbuk yang mendapati imam dalam keadaan ruku, maka dihitung 1 rakaat. Tetapi jika makmum datang mendapati imam dalam keadaan sujud, tidak dihitung sebagai 1 rakaat dan harus menambah lagi 1 rakaat atau yang tertinggal ya. Berikutnya, nah nih anak-anakku yang berbahagia nih sampai pada di penghujung nih. Hikmah sholat berjamaah. Hikmah sholat berjamaah tadi kan udah dianjurkan bahwa sholat jamaah itu derajatnya ada 27 nih. Nah, amazing kan? Kalau sholat biasa itu 1, jamaah 27. Nah, apa hikmahnya nih anak-anak? Hikmahnya perhatikan, mempererat tali persaudaraan sesama muslim. Yang kedua, menambah syiar Islam ya. Jadi nggak usah berpikir ya yang penting sholat jamaah, tidak usah sholat di masjid. Kalau semua orang Islam itu pikirannya seperti itu, maka masjid sepi. Karena pikirannya, oh nggak apa-apa saya penting sholat jamaah di rumah nggak apa-apa. Nih anjurannya adalah sholat berjamaah di masjid, di musola atau di suro-suro. Kenapa? Untuk syiar Islam ya. Kemudian yang ketiga, menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Ketika kita sholat berjamaah, kita nggak pernah mikir, wah imamnya kaya apa miskin ya? Saya mau jamaah apa enggak ya? Kalau imamnya kaya saya mau jamaah, kalau miskin enggak, ini enggak ada. Ya, jadi menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Kemudian yang keempat adalah menumbuhkan sikap tolong menolong dan kasih sayang sesama muslim. Ya, dalam Islam itu ada dikatakan gini, kalau kamu mau cari jodoh yang sregep sholatnya, nah ini anak-anak yang sudah pengen nikah ya, ini kalau nih masih belajar dulu, maka carilah di masjid. Artinya apa? Kalau di masjid itu berarti orangnya sering sholat. Ya, jadi harapannya sholat berjamaah ini adalah sholat berjamaah yang dilakukan di masjid ataupun musola. Ya, terakhir adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, terima kasih. Itu ulasan singkat dari tata cara sholat berjamaah dan teorinya. Nanti selebihnya itu akan dibahas oleh Ibu Ulfa dari SMA Negeri 1 Surakarta tentang praktek sholat berjamaah, terutama dalam masalah soft. Nanti anak-anak diperhatikan ya. Nah, itu saja dari Bu Ayu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Akhirnya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya kembalikan lagi kepada Bapak host, Bapak Faki, kepada Pak Faki, disilahkan. Terima kasih. Ya, itu saja, Bu. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, Bapak-bapak, anak-anak di semua, di mana saja berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita belajar tentang sholat berjamaah. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ayu, saya menambahkan sedikit menggarisbawahi. As-sholatu imaduddin faqad aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin.
sholat adalah tiang agama. Barang siapa mengerjakan sholat, dia menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat, dia merobohkan agama. Anak-anak, tadi pagi sholat subuh enggak? Nah, silakan dijawab sendiri. Nanti sholat zuhur enggak? Berapa kali kamu sholat sehari? Kamu sudah besar, anak-anak. Sudah SMP, sudah balik, wajib sholat. Tadi disampaikan oleh Ibu Ayu, sudah disampaikan betapa pentingnya sholat, terutama sholat berjamaah. Saya gambaran sedikit, gambarannya Pak anak-anak. Sholat sendirian, taruh kita pakai hitungan matematik. Kalau sholat duhur, asar, maghrib, isya, kita sholat sendirian, dapat satu sehari, semalam kita hanya dapat 5. Tapi kalau berjamaah, kita sholat, satu kali sholat dapat 27. Berarti kita hitung berapa? 27 kali 5 ada 135 derajat. Oleh karena itu, betapa pentingnya sholat berjamaah, anak-anak. Nah, oleh karena itu, ayo kita ramaikan sholat kita dengan berjamaah, kita kerjakan sholat kita dengan berjamaah. Ada hadis dari Rasulullah yang luar biasa untuk kita yang akan kita dapatkan kelak di hari kiamat maupun di dunia. Man sholat sholatil khamsi ma'al jamaati falahu khamsatu asya'ah. Siapa yang sholat berjamaah, dia akan mendapatkan 5 keutamaan. Yang pertama, la yusibuhu faqron fid dunya. Hidup di dunia dia akan kecukupan, tidak akan pernah fakir. Yang kedua, yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Besok ketika sudah mati, dia akan dijauhkan dari siksa kubur. Yang ketiga, yu'ta kitabahu biyaminihi. Ketika besok hari kiamat datang, besok dia akan menerima catatan amal perbuatannya dari tangan kanan, dengan tangan kanan. Nah, yang keempat, yamurru ala sirati kalbarqil khatibih. Tahu anak-anak, siratal mustaqim adalah jembatan yang menghubungkan daripada mahsyar menuju ke surga, tapi di bawahnya menganga jurang neraka. Bagi orang yang sholat berjamaah, dia akan melewati yamurru ala sirati kalbarqil khatibih. Dia akan melewati siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar luar biasa. Yang kelima, yudkhiluhullahul jannata bila hisabin wala adzabin. Nah, dia bagi orang yang sregep sholat berjamaah, besok di hari akhirat akan dimasukkan oleh Allah ke surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Subhanallah. Oleh karena itu, mari anak-anak sholat jamaah ya. Yang tekun ya, eman-eman kalau tidak sholat berjamaah. Eman-eman kalau kita meninggalkan sholat berjamaah. Baik anak-anak, itu yang saya sampaikan. Semoga bisa menggugah tentang niat keinginan anak-anak untuk selalu melaksanakan sholat berjamaah di musola maupun di masjid. Terima kasih. Saya kembalikan langsung kepada Bu Ulfah. Monggo dilanjutkan materi yang kedua, Bu Ulfah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut materi yang kedua akan disampaikan oleh beliau Ibu Ulfah dari SMP Negeri 1 Surakarta. Waktu dipersilahkan. Semoga Bu. Terima kasih Pak Fakih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku kelas 8 SMP di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini saya Ibu Ulfah Husniah Wahyuni, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Surakarta, hadir kembali dalam kesempatan pembelajaran jarak jauh yang diadakan oleh Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Ya. Pak Fakih, Pak Tri, dan Bu Ayu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Tadi kita sama-sama
sudah mendengar ulasan tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan sholat jamaah ya yang disampaikan oleh Ibu Ayu dari Pemalang tadi. Nah, diperkuat oleh Bapak Sutriyono selaku pengawas tadi menyampaikan keutamaan-keutamaan dan begitu hebatnya sholat jamaah sehingga Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi makhluknya gitu ya untuk menuju Shiratal Mustaqim dengan selamat. Salah satunya adalah dengan sholat jamaah. Nah, anak-anak semuanya, teori ketentuannya sudah disampaikan. Sekarang kita masuk pada praktiknya. Ibu akan menampilkan PowerPoint. Anak-anak bisa membuka buku paketnya masing-masing dan mempersiapkan catatannya ya. Oke, ditunggu dulu. Terima kasih sudah menunggu dan anak siap untuk menyimak ya. Karena ini sholat jamaah itu sifatnya praktik dan saya yakin semuanya sudah pernah melaksanakan, apalagi yang putra setiap hari Jumat pasti melakukan sholat Jumat dan itu dilaksanakan secara berjamaah. Maka dari itu menjadi kewajiban kita semuanya untuk meningkatkan kualitas sholat berjamaah. Ya, baik kita langsung pada ketentuan atau praktik sholat jamaah. Ya. Kompetensi dasar kita adalah mempraktikkan sholat jamaah. Apa sih tujuannya? Agar kita dapat mempraktikkan sholat dengan benar, ya, sholat jamaah dengan benar, sesuai dengan kaidah syariah dalam ibadah sholat setiap harinya. Ya. Nah, kemudian karena hubungannya dengan praktik, maka kita harus melihat ada imam, ada makmum. Posisinya bagaimana dalam sholat berjamaah? Silahkan dilihat. Yang pertama, ya, Bulfa mau tanya ini sama anak semuanya. Jika ada dua orang laki-laki sedang berjamaah, di manakah posisi imam dan makmum yang benar? Bisa ditulis. Nanti kita buktikan, ya, berdasarkan hadis yang ada. Kemudian, jika ada seorang laki-laki dan perempuan depan belakang, kayak gitu ya, apakah posisinya begitu ataukah yang lain? Sudah bisa menjawab? Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Jika ada dua orang laki-laki, maka yang sebelah kiri itu adalah sebagai imam, sebelah kanan sebagai makmum, dan mereka berderet. Apa dasarnya? Bisa dilihat di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, aku sholat bersama Nabi di suatu malam. Aku berdiri di samping kirinya. Lalu Nabi memegang bagian belakang kepalaku dan menempatkan aku di sebelah kanannya. Jadi jelas ya, berdasarkan. Kemudian jika ada satu laki-laki dan satu wanita, maka posisinya adalah laki-laki dan perempuan lurus, gitu ya. Hadisnya juga sudah sangat jelas bahwa beliau sholat di belakang Rasulullah bersama seorang yatim, sedangkan Ummu Sulaim berada di belakang mereka. Sudah sangat jelas semuanya, ya. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Bagaimana posisi imam makmum jika yang berjamaah 3 orang laki-laki atau lebih? Sudah bisa jawab? Ayo kita buktikan. Nah, di foto sudah sangat jelas, di gambar imam berada di depan. Kemudian makmum lurus di belakang, berderet, ya, rapat, ya, seperti ini posisinya. Selanjutnya, bagaimana posisi imam makmum jika yang berjamaah adalah 2 laki-laki dan 1 wanita atau lebih? Sudah tahu jawabannya? Ini dia. Yuk kita buktikan. Lihat di foto yang pertama. Di sana ada 2 orang laki-laki dan 1 orang wanita di belakang. Lurus seperti itu. Nah, ketika datang lagi, maka si laki-laki
Yang sebelah kanan tadi ya sebagai makmum ditarik ke belakang. Ditarik enggak ditarik besar gitu aja ya, tapi ditepuk kemudian dia akan bergeser ke belakang. Yang sebelah kanan jika ada beberapa laki-laki dan wanita, maka seperti itu posisinya. Imam, makmum laki-laki dan makmum perempuan. Insya Allah semuanya sudah jelas ya. Selanjutnya adalah pertanyaan jika posisi imam makmum yang berjamaah adalah 2 wanita atau lebih. Bagaimana nih posisinya? Nah, ini yang sering bersalah paham ya. Nah, ini 2 orang wanita jika sedang berjamaah maka berderet alias sejajar. Yang sebelah kiri sebagai imam dan sebelah kanan sebagai makmum. Bagaimana jika lebih dari 2 orang, Ibu? Nah, lihat di foto. Semuanya lurus, satu deret. Imamnya berada di mana? Di tengah. Ya, insya Allah lebih jelas. Jadi bagi yang perempuan, no worries, nggak usah takut. Ya. Selanjutnya, bagaimana posisi makmum dan imam yang berjamaah jika ada anak-anak yang ikut berjamaah di dalamnya? Biasanya kan rame tuh anak-anak ya kan? Maka caranya adalah yang pertama, imam laki-laki. Kemudian di belakangnya imam adalah laki-laki dewasa. Nomor 1 itu adalah laki-laki dewasa. Kemudian yang nomor 2 adalah laki-laki anak-anak. Jadi di belakangnya laki dewasa. Bagaimana yang putri? Yang putri adalah makmum anak-anak berada di saf depan. Dan saf belakangnya adalah wanita dewasa. Bisa dilihat di dalam gambar ya. Jadi kalau ibu-ibu biasanya kan di belakang tuh. Nah, itu apa fungsinya? Adalah untuk menjaga ya. Selanjutnya Bu Ulfa akan menyampaikan hal-hal yang penting nih yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sholat jamaah ini yang kadang-kadang sering dilalaikan. Yang pertama adalah bagaimana pengaturan shafnya. Ini dilihat kiblatnya, imam menghadap kiblat. Makmum yang utama yang tadi disebutkan oleh Bu Ayu harus makmum yang memiliki kemampuan di bawahnya imam. Nah, ini adalah makmum badal. Bagaimana kalau misalnya imamnya batal, maka badalnya adalah makmum jadi badal atau penggantinya. Maka yang nomor 1 maju. Bagaimana yang jika datang lagi 1 orang, maka di sebelah kanannya. Datang berikutnya sebelah kirinya. Datang lagi misalnya makmum masbuk, kanan dulu, kiri, kanan, kiri, sehingga 1 deret full. Kalau datang lagi 1 di belakangnya, maka 1 orang itu sendirian, tidak boleh. Itulah hebatnya sholat jamaah. Maka caranya adalah mengajak 1 orang yang di deret depan tadi untuk digeser ke belakang menemani dia. Itulah hebatnya sholat jamaah. Nggak boleh sendiri. Selanjutnya, ikuti seluruh gerakan imam yang masruk. Ya, yang ditakbir ya takbir, baca Al-Fatihah sampai dengan salam. Jangan mendahului, ya kan? Dan kalau imamnya garuk-garuk nggak boleh ikut. Yang dilakukan, yang diikuti gerakan imam adalah yaitu gerakan yang disyariatkan. Ya, oke. Selanjutnya meluruskan dan merapatkan barisan. Biasanya imam akan menyerukan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Mengapa? Karena kesempurnaan sholat adalah bagian melurus dan merapatkan barisan adalah bagian dari sempurnanya sholat. Ya, baik. Selanjutnya cara mengingatkan imam jika imam salah. Namanya imam kan tetap manusia, ya kan? Nyala insana mahal khata' wa nisya. Maka caranya bagaimana? Yang laki-laki mengingatkan dengan subhanallah, yang perempuan dengan menepuk. Begitu caranya. Dan jika menjadi makmum masbuk, makmum yang terlambat otomatis, ya kan? Maka caranya menepuk seperti itu. Sudah sangat jelas semuanya. Nah, sekarang kita kan di masa pandemi nih, sholat jamaah bagaimana Bu kalau tadi disuruh merapatkan barisan? Nah, rapat bisa diatur sesuai dengan ketentuan demi kesehatan dan keselamatan dalam beribadah. Posisinya berjarak antar makmum, ya, tapi tetap lurus. Itulah hebatnya berjamaah. Karena apa? Kita disatukan dengan tujuan yang sama, beribadah lillahi ta'ala. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Terakhir adalah tentang penilaian. Karena anak-anak itu nanti akan dinilai
ya ketentuan prakteknya sholat berjamaah, maka anak-anak silakan membuat videonya ya. Video sederhana saja. Bagaimana jika anak-anak di rumah sholat jamaah bersama saudara, teman, atau siapapun, ayah, ibu gitu ya. Silahkan praktek, nanti akan ada penilaiannya. Apa yang dinilai Bu? Yang pertama adalah ketepatan dalam pengaturan softnya. 2, dalam gerakannya lancar atau tidak. Kemudian bacaan sholatnya hingga akhir ya. Nah nanti kirimkan video itu kepada Bapak dan Ibu guru agama di sekolah masing-masing, dan nanti akan ada penilaian. Semoga bermanfaat penjelasan Bu Ulfa hari ini, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Jika ada pertanyaan bisa langsung diketik di chat YouTube ya. Sebutkan namanya dan sebutkan asal sekolahnya. Insya Allah kita akan memberikan jawabannya ya. Baik, terima kasih. Saya kira cukup. Kembali kepada host Bapak Fakih dan Bapak Triwono selaku pemantik pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Semoga Bapak pengawas untuk memberikan penguatan materi tentang materi yang kedua tadi. Waktu dipersilakan. Semoga Pak. Baik, saya lanjutkan anak-anak. Ada sebuah kisah ini. Ada seorang ulama besar bernama Ubaidillah Al-Qawariri. Ia adalah seorang ahli hadis dan guru perawi hadis terkenal Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ceritanya begini. Selepas sholat maghrib, ada tamu berkunjung ke rumahnya. Ia pun menerima tamu tersebut dengan penuh rasa hormat. Saking hormatnya kepada tamu, beliau harus meninggalkan sholat isya. Nah, setelah tamunya pulang, beliau segera pergi ke masjid. Ternyata di masjid sudah tidak ada jamaah. Akhirnya beliau mengajak orang-orang di sekitarnya untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Apa yang terjadi anak-anak? Orang-orang sudah sholat semua. Akhirnya beliau memutuskan, saya akan sholat sendirian sebanyak 27 kali untuk mengganti fadilah yang tidak saya dapatkan dari sholat berjamaah. Akhirnya beliau sholat 27 kali sholat isya. Selepas sholat beliau tidur. Nah, dalam tidurnya beliau bermimpi melihat serombongan orang naik kuda yang di depan beliau. Beliau berada di belakangnya, sementara kuda beliau ingin mengejar, tapi dengan sepenuh tenaga kuda beliau tidak bisa nyampe mengejar kepada kuda-kuda rombongan di depannya. Nah, mengapa begitu? Kenapa aku tidak mungkin menyusul kalian? Tanya beliau, Ubaidillah. Apa jawab rombongan di depan? Karena kami adalah orang-orang yang sholat isya berjamaah, sedangkan kamu sholat isya sendirian, walaupun kamu sholat 27 kali. Kemudian beliau menjadikan ibrah, menjadikan teladan, menjadikan sebuah keyakinan. Ternyata sholat jamaah itu sangat penting sekali. Akhirnya, kenapa aku tidak bisa menyusul? Beliau bertanya begitu. Ubaidillah mendapatkan sebuah pertanyaan. Beliau terbangun beristighfar. Mimpi itu rupanya telah memberinya gambaran bahwa meski dia sholat 27 kali, tidak bisa menyamai fadilah sholat berjamaah. Gitu. Dan ini apa? Maka dengan sedih, Ubaidillah menyesali kelalaiannya, meninggalkan sholat isya berjamaah hanya demi melakukan aktivitas yang tidak bisa yang sebenarnya bisa ditundanya. Anak-anak, bagaimana dengan kalian? Ketika mendengar azan, apakah kalian langsung mengikuti sholat berjamaah? Apakah ketika mendengar azan kalian sudah langsung berwudu? Apakah ketika mendengar azan kalian sudah berada di masjid?
Ada sedikit kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza kana yaumul qiyamati yahsurullaha qauman wujuhuhum kal kawakibi. Ada sekelompok orang yang ketika datang hari kiamat, wajahnya dia seperti bintang-bintang. Ketika malaikat bertanya, siapa mereka wahai Allah? Mereka adalah orang-orang yang ketika mendengar adzan, dia segera berwudu. Dan yang kedua, ada lagi segolongan wujuhahum kal qamari. Ada yang orang wajahnya seperti rembulan, lebih terang cahayanya. Ketika ditanya, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika adzan terdengar, dia sudah berwudu. Dan yang ketiga, wujuhuhum kasamsi, ada sekelompok orang yang wajahnya seperti matahari. Siapakah dia? Fayaqulu ba'da soal kunna nasma'un nida'a fil masjidi. Dia adalah golongan orang yang ketika terdengar adzan sudah berada di masjid. Anak-anak luar biasa, adzan ketika ada panggilan sholat. Naudzubillah kalau kita tidak segera mendatangi, padahal yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan anak-anak, ketika kamu di rumah dipanggil oleh orang tua kamu, tidak segera datang, marah enggak kira-kira bapak dan ibu kamu? Marah. Padahal kamu dengar, tapi tidak segera datang, bapak ibu kamu marah. Coba kita bandingkan dengan Allah. Ketika Allah memanggil, kita tidak segera datang, kira-kira Allah marah enggak? Allah sangat marah. Tapi marahnya Allah tidak langsung sekarang. Karena Allah maha menyayangi kalian. Marahnya Allah besok. Nah, senangnya Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, bagi kita yang segera mendatangi adzan dengan fadilah yang luar biasa tadi. Jika kita mendengar adzan segera berwudu, wajah kita kelak seperti bulan, seperti bintang. Jika kita adzan sudah berwudu, wajah kita seperti rembulan. Jika adzan terdengar kita sudah di masjid, insya Allah wajah kita seperti matahari. Semoga kita dibukakan pintu hatinya untuk tidak berat melaksanakan sholat, terutama sholat berjamaah. Baik anak-anak, selamat beraktivitas. Saya berharap kalian bisa memahami, bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran. Sholat itu penting. Sholat itu penting. Sholat berjamaah lebih penting. Ya, sholat berjamaah lebih penting. Karena apa? Keutamanya lebih besar. Demikian anak-anak. Semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga doa saya kalian menjadi orang yang sukses, menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Allahumma amin. Saya kembalikan kepada Pak Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah anak-anak semuanya. Breakdown atau penguatan materi yang telah diberikan oleh beliau Bapak Pengawas dari Kemenak Kabupaten Batang selaku pemantik hari ini. Beliau adalah Bapak Sutriyono, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang hebat-hebat, kepada Ibu Ayu Marlina, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam, Guru Pendidikan Agama Islam dari SMP Negeri 1 Ulu Jami, Pemalang, dan juga pemateri 2, beliau Ibu Haja Ulfah Husniah Wahyuni, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam, Guru Pendidikan Agama Islam dari SMP Negeri 1 Surakarta. Dan saya sendiri selaku host Fakih Usman, SAG MPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dari SMP Negeri 5 Sukoharjo, mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada para siswa semuanya. Jangan lupa ya, tugas dari guru masing-masing ya. Tolong disimak kembali materi ini meskipun kalian sudah atau ketinggalan mengikutinya, namun ya rekamannya masih bisa kalian telusuri ya. Nanti tolong tugas dari guru kalian masing-masing ditindaklanjuti dan mohon
doanya semoga kegiatan kita ini bisa berlangsung lebih bagus lagi. Dan di waktu yang terakhir ini, marilah kita syukuri pertemuan atau pembelajaran kita kali ini dengan ucapan rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, dari kami di studio mengucapkan, ya silakan perpamitan Bapak Ibu narasumber dan ya, terima kasih semuanya dan sudah tadi dipaparkan luar biasa. Akhirnya semoga bermanfaat ya. Selamat melaksanakan sholat berjamaah, memakai apa yang sudah diterangkan oleh Bu Ulfa tadi, luar biasa banget Bu Ulfa ya, sudah cantik ya. Penyampaiannya luar biasa nih Bu Ulfa nih ya. Itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Bu Ulfa mau pamitan, silakan. Ya. Waktunya habis. Oke, terima kasih kepada semuanya narasumber juga Bapak pemantik. Barokah dapat kita temukan pada PJJ kali ini dan jangan lupa ikuti PJJ berikutnya di sesi-sesi berikutnya. Tadi saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.